Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Anas Sabit. Sahabat Asa, bukan hanya di tahun sekarang ini saja adanya komedian, pada zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah ada, contohnya, Nuaiman bin Rufah. Kisah si jahil Nuaiman, satu-satunya sahabat yang berani kerjain Nabi SAW. Mungkin dalam bayangan kita suasana saat zaman Nabi Muhammad SAW dahulu adalah suasananya serius, berperang dan sebagainya. Terlebih di daerah padang pasir yang suasananya panas. Jarang terlintas di benak kita jika ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang berani melucu dan bahkan mengerjai Rasulullah. Bukannya marah, Nabi akhir zaman justru terpingkal-pingkal dibuatnya. Ada satu sosok sahabat Nabi, namanya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia merupakan salah satu pengikut setia dan berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Beberapa riwayat menyebutkan tentang kebaikannya dan partisipasinya dalam berbagai peristiwa sejarah Islam. Nuaiman bin Rufa'ah adalah salah satu sahabat yang dikenal karena kecintaannya pada Rasulullah dan Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia adalah seorang pedagang dan seorang pahlawan dalam peperangan Islam. Selain itu, ia juga terkenal dengan kebaikan hatinya dan kemurahan dalam membantu sesama. Ia juga sosok yang kocak dan humoris. Soal kejahilannya, luar biasa. Bahkan Nabi bisa terpingkal-pingkal meski dikerjai sahabat satu ini. Dan tak ada amarah sama sekali. Kejahilannya yang menghibur bagi Nabi Muhammad SAW membuat tak boleh ada siapapun yang menyakiti Nuaiman. Rasulullah SAW pun melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman karena ia adalah seorang mujahid sejati Islam. Nuaiman juga sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hingga Rasulullah SAW bersabda, "Kalian jangan senang menghujat Nuaiman karena dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Nuaiman adalah seorang mujahid sejati Islam. Ia menjadi Asyabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya terpingkal-pingkal, tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target keusilannya tidak hanya para sahabat, tapi bahkan juga Rasulullah. Dikisahkan suatu ketika Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Nuaiman lantas mendatangi penjual madu dan menyuruhnya untuk menghantarkan madunya itu kepada Rasulullah. "Nanti kamu minta juga uang harganya," kata Nuaiman kepada penjual madu itu. Penjual madu gembira karena barang dagangannya laku. Ia akhirnya menuruti apa yang diucapkan Nuaiman. Ia datang menghadap Rasulullah dengan membawa seguci madu, hadiah dari Nuaiman. Ketika itu, Rasulullah senang karena mendapatkan hadiah madu dari sahabatnya itu. Namun keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan ketika penjual madu juga menyodorkan tagihan. "Ini madunya Rasulullah. Harganya sekian," kata penjual madu. Rasulullah langsung sadar memang seperti itulah kelakuan Nuaiman. Memberi hadiah, tapi beliau malah yang harus membayarnya. Mau tidak mau, beliau akhirnya memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu, sekaligus tagihan harganya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Ia bertanya kepadanya sahabatnya itu mengapa melakukan hal itu. "Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa," jawab Nuaiman. Rasulullah lalu tersenyum setelah mendengar jawaban sahabatnya itu. Demikianlah Rasulullah. Beliau biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman. Tidak tersinggung, apalagi marah. Dikisahkan pula bahwa pada suatu waktu Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah,"
tutur Abu Bakar, yang kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugasnya masing-masing. Salah satunya Suwaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq sedang pergi berniaga, dan Suwaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. "Wahai Suwaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun, permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibit, karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Mendengar jawaban Suwaibit, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu, atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja, Suwaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar, kemudian berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham, murah," katanya. Menjadi bahan cerita Nabi Muhammad setiap ada tamu. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, kecacatan, di mana ia takkan mengaku sebagai hamba haya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibit yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibit sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya. Aku orang merdeka." Namun, teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya, "Kami sudah tahu kekuranganmu." Mereka yang menangkap Suwaibit terus menghiraukan teriakan darinya sambil membawa Suwaibit dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suwaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit, hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Demikian beberapa kisah tentang sosok Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah, Nuaiman, yang selalu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa saat berada di dekatnya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi untuk sahabat Asa semua. Yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa like, dan share. Terima kasih sudah mampir, saya Anas Sabit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.